turbonya. Nah, tapi jangan salah bro, turbo lag-nya juga gede nih. Gitu ya? 1900-an baru mulai spooling. Kalau konsumsi BBM menurutmu berapa ini kok? Masih ini sebenarnya agak mengherankan, agak membingungkan malah. Kenapa membingungkan? Karena mirip sama Innovaco. Oh gitu ya? Nah aku bingung juga kok bisa kayak Innovaco yang Matic ya, Innovaco yang Matic. Kalau yang manual Beirut ini konsumsi BBM mirip Innovaco yang Matic. Mantap. Isi biosolar aman kok ini kok? Ya itu biosolar campur PTT itu. Sama PTT. Nah ini kita malah ngerepoti Kota Tang ini ya. Karena terus terang saya punya bracket yang nempel di kaca tuh ketinggalan di rumah orang tua saya gitu. Ini kita langsung starter mobilnya. Agak panjang ya. Iya. Perlu nganu. Tapi panjang itu bukan panjang aki tekor loh, Bu. Iya, akinya udah diganti. Udah diganti ya. Cuma kalau gini lama-lama ya enggak baik sih buat aki sih. Betul. AC-nya masih dingin. Ya, ini AC bongkar habis-habisan. Kalau lihat posisi duduk Pajero itu memang ini ya unik ya. Jadi kalau kita lihat itu posisi berkendaranya itu kita tinggi banget joknya. Atau ini saya dinaik turun nggak? Tapi ini posisi naik. Tapi ini belum posisi naik banget ya. Ini kita naikin pol. Itu juga lebih tinggi dibanding mobil lainnya. Jadi kalau kita lihat posisi tinggi itu kita bisa kayak ngelihat sampai depan. Cuma menurut saya kalau untuk Pajero itu kita lihat ke atas tuh agak kurang kelihatan. Karena kalau Pajero itu dia cenderung posisi duduknya tinggi, dashboardnya rendah. Itu menurut saya. Cuma memang ya ini mungkin yang disebut mitos tadi ya. Yang pakai Pajero cenderung kayak istilahnya kita dominan di jalanan gitu loh. Jadi kayak penguasa jalanan. Jadi kita langsung mau coba, ini ada 2WD, 4WD, tapi saya cobain penggerak yang 2x2-nya. Ini kopling agak getar ya gue? Iya, koplingnya perlu di setel ini. Panjang juga ini. Koplingnya panjang. Getarnya mungkin karena panjang itu ya? Karena kayaknya saya baru pertama kali bawa Pajero manual. Wah, ini suara mesinnya sih mantap. Suara mesinnya tembus nih, tapi memang kayak mobil gede gini menurutku memang harus ini ya, lebih suaranya agak kencengan dikit. Kaki-kaki sekilas agak meraung ya dari suara mesin. Bocor banget suara mesin. Itu bocor tuh kenapa kok? Nah kayaknya memang peredamnya pelit ya. Ini kan Pajero paling standar nih. Wah turbonya. Tapi jangan salah bro, turbo lag-nya juga gede nih. Gitu ya? 1900-an baru mulai spooling. Tuh dia kalau yang 4x4 ini dia ada indikator itunya ya. Ada indikator ya lampu hijau. Kalau yang nyala 2 depan, 2 belakang berarti itu 4x2. 4x2. Kalau nyala 4 roda berarti 4x4. Nah sebenarnya kalau Pajero ini cocok banget di kayak Semarang gitu sih. Yang sering banjir. Karena di Semarang itu banyak banget loh Pajero. Pajero, Fortuner, SUV gede gini banyak banget. Dan ini feedback setirnya menurut saya enak ya. Ini mungkin agak miring sedikit, mungkin apa nih gitu ya, kobannya atau apa? Sudah spooling. Ini setir memang, ya? Setir itu memang kalau jalan paving kelutuk-kelutuk ini. Nah belum ketemu ini. Ini PR juga ini. Kalau secara tenaga masih enak, karena memang mobil diesel itu biasanya tenaga torsi awalnya tuh selalu gede. Dibanding mobil bensin pasti berasa banget ya. Ini kita gigi 2 aja udah enak itu. Nah tadi di turbo itu kayak 2000 ke atas dikit sudah nyala ya kok turbo ini? Iya tuh, agak terlambat sih sebenarnya. Bisa diperbaiki sih. Kita main flow bisa sih. Kayak pakai filter free flow atau ganti downpipe yang loss itu bisa diperbaiki.
Oh, oke. Sini perpindahan giginya juga masih enteng. Kok saya ngerasa ini masih, di sini juga ada boot panel ya, ada printing ya. Ada karbon. Wah, ini menurut saya mantap sih. Tinggal ini aja, kalau interior ini mesti di wood panel, frame-nya ganti, pasang itu, double din lah. Tuh mantap itu. Kan banyak tuh frame-frame Pajero aftermarket juga kan. Kalau konsumsi BBM menurutmu berapa ini kok? Masih ini sebenarnya agak mengherankan, agak membingungkan malah. Kenapa membingungkan? Karena mirip sama Innovaku. Oh gitu ya. Nah, aku bingung juga kok bisa kayak Innovaku yang Matic ya, Innovaku yang Matic. Kalau yang manual Virage, ini konsumsi BBM mirip Innovaku yang Matic. Mantap. Isi biosolar aman kok ini kok? Ya itu biosolar campur PTT itu. Sama PTT. Ya pokoknya kita milih SPBU nih lah gitu. Nah itu terus indikatornya juga kayak masih setengah ya, udah jalan sini, menurut saya wajar ya. Kalau secara feedback setir enak ya, karakter Pajero setirnya emang agak berat sih menurutku sih. Coba kok digas dikit dia ada kayak getaran apa gitu ya? Iya. Gak tahu apa tuh. Mungkin bisa jadi engine mounting. Nah, feeling saya juga engine mounting sih. Udah ganti atau belum? Oh, belum ganti, lewatan kemarin. Tapi ini enggak kondisi parah ya, cuma kalau jalan biasa nggak kerasa, tapi kalau digas saja dia nggak kerasa. Tuh agak. Sorry ya, kalau mobilmu tak gas ya. Review jujur, silakan. Terus ini juga menurut saya yang tetapi bisa di-upgrade, ini tombol-tombol ini nggak ada tombolnya, tapi tinggal di-upgrade aja ke mungkin Pajero Dakar atau mungkin all new Pajero, harusnya sama sih. Pengalaman kita kalau masang setir satu merek biasanya bos kitnya itu sama, tinggal dikonekin ke audio aja. AC-nya juga cukup dingin. Juga cukup dingin. Oh, ada defogger juga ya. Terus ini AC-nya bisa di setting sesuai maunya kita, arah semburan AC-nya ya. Terus coba ini tapnya kita nyalain speakernya. Oh, nih. Walaupun tapnya ini kelihatan single din aja, tapi ini sudah CD ya, dan mereknya ini JVC. Harusnya ori ini ya. Ini ori. Ori nih ya. Ada Bluetooth juga. Ada Bluetooth, cuma aku sudah ada Bluetooth ya. Cuma bisa detect, nggak bisa pairing, aku nggak tahu kenapa. Jadi kalau terus ini sih mungkin salah satu kelemahan yang menurut saya mesti di-upgrade tuh joknya, karena jok kayak gini nih menurut saya gampang kotor ya. Jadi kalau bahan-bahan fabrik ini kalau kena makanan itu lebih kayak gampang kotor gitu, lalu juga bau. Apalagi musim-musim COVID kayak gini, itu pakai kulit lebih aman karena partikelnya lebih kecil ya dibanding kain ya. Jadi kalau ya kita asumsiin kalau misal kena kulit kan bersihin dari COVID-nya juga lebih gampang, tinggal semprot desinfektan atau cuci sabun, Mama Lemon gitu sudah bersih. Lalu kalau tinggal dipasangin jok itu kayak warna abu-abu atau warna beige itu di model kerut, begitu masuk ganti frame itu udah dipikir Dakar itu. Benar, udah dipikir Dakar lah itu di model kerut, ini di kulit. Nah, ini cuma ada bunyi-bunyi dikit ya, ini kena gonjalan ya. Ini ya PR juga. Link stabil mungkin. Link stabil sudah ganti busing semua. Sudah dibongkar semua. Tapi kok cara bunyinya sih kayaknya bukan dari rack steer sih ya, bukan ya kayaknya. Mungkin kolom ya. Kayak bau bunyi-bunyi karet support atau mungkin link stabil, ball joint gitu-gitu. Nah, ini juga salah satu hal yang menurut saya tadi kurang suka nih. Pendapat pribadi Pajero ininya. Jadi bukan karena mobil ini kurang oke, bukan, tapi Pajero Dakar pun ini seratnya kayak gini. Jadi
saya agak kurang suka dengan model yang ada garis-garis ini teksturnya. Aku ya tidak suka. Kenapa nggak di bagian dashboard dikasih kayak gini aja, ini menurut saya lebih oke sih, seratnya dibanding kayak gini. Tapi lo aja kayak gini. Customermu depan itu Abi Jok. Oh iya. Nah, itu kayak kapan-kapan mesti bahas Brio sih. Kenapa Brio di jalan-jalan isinya velgnya ganti semua ya? Anak muda. Itu kalau kalian lihatin ya di Semarang terutama itu pasti velgnya gantian semua loh. Tapi sing enak sih ini. Gardennya kalau saya lihat ya masih oke juga. Karena saya pernah nyoba mobil gardennya kena itu kayak ada bunyi kletek gitu waktu jalan ini mesti enggak. Itu ada gigi yang nganu itu. Ada yang aus. Ini enggak. Cuma mungkin kayak engine mounting aja sih. Waktu digas dibejak dia baru ada getaran, tapi kalau dipakai normal enggak sama kletek ini. Ini kayak di dalam sini sih. Iya, di setir sih. Di setir sih, benar. Tapi nggak masalah kalau misal tinggal bawa ke bengkel aja sih. Pajero pasti banyak yang bisa servis. Cek bro, silahkan. Mobil orang kok. Mantap. Dulu papaku punya Pajero juga kok. Oh, Pajero apa? Tapi 297. Oh, 97. Nah, itu malah Rio Pajero itu. Rio Pajero. Ini kan sport. Bensin. Rio Pajero tuh enak, ini sih masih enak. Rio Pajero terakhir kita tuh yang Shogun tuh loh, apa yang fendernya kembung-kembung itu. Masih enak sih, paling ini ya setir. Ya setir klutuk-klutuk itu starter panjang, setir klutuk. AC dingin ini. AC bongkar total bro, bongkar total, panen tanah. Wow. Panen tanah? Panen tanah dari bawahnya Eva belakang kita literally bisa ngeruk tanah, benar-benar ngeruk pakai tangan. Terus ini kok mungkin kira-kira nih kalau mau beli Pajero bekas tambang, kira-kira hal-hal apa sih yang perlu diperhatiin ya? Yang pertama, jangan berharap terlalu tinggi dengan harga murah ya. Harga murah itu ada maksudnya. Jadi kalau kita lihat video-videonya Bos Istimewir, itu tuh dia sebenarnya ungkapkan semua. Dia sudah ungkapkan semua gitu. Dan aku pun waktu ketemu dia juga bilang langsung, nggak usah kesusu. Dilihat dulu yang benar, dipikir dulu yang benar. Nah, terus ini kan mobil diesel common rail, ya toh? Diesel common rail itu partnya mahal loh bro. Partnya mahal. Betul. Supply pump 10 juta, turbo berapa 10 juta lebih, injektor 3 juta lebih. Nah, ya siap-siap gitu loh. Maksudnya seperti itu. Nggak bisa kita ngomong mobil murah langsung pakai gitu. Jarang sekali yang seperti itu. Ya mungkin sekedar jalan memindahkan satu titik ke satu titik ya oke ya. Cuma cara kenyamanan itu terus itu pasti ya tetap nggak ngejar ya gue ya kalau langsung dipakai ya. Pasti harus nganu lah, dandan lah, tetap dandan. Jadi apa aja sih kok yang diperhatiin kok? Selain istilahnya tadi kan berarti ada injektor, lalu turbo, supply pump. Ya ini kaki-kaki kadang murah lah ya. Kaki-kaki ini hitungannya aku bejo, beruntung lah. Ini aku beruntung banget soal kaki-kaki. Iya. Terus ya ini interior kadang ada yang nggak lengkap. Ini tutup toolset itu aku beli part cabutan.
Oh. Beli bekas Pajero Dakar Oke. terguling. Tapi aman ya, nggak kena darah atau apa ya? Ada itu amit-amit itu. Kan kok guling kan ya takutnya ya. Ya aman itu aman. Kalau ada darah aku juga takut. Ban juga masih enak sih, empuk sih ini. Ya, ban hitungannya baru. empuk sih. Ya Nah, cuma itu belakang emang agak bunyi ya. Berisik lah, agak ban berisik. MC mesti dengung. Tapi depan enak, Depan ban masih. AT sih. Soalnya kan juga Pajero harganya agak lumayan juga ya bannya karena Iya. gede kan tebel gitu. Wah ini lumayan nih buat Laci. simpan-simpan ya. Kaca Nah, atau di Dakar apa. kan ini apa? MID. MID. Ini MID terus ada yang versi yang bawah ini kosong, ada yang ada head unit. Pernah lihat enggak? Nah, sing baru ada unit ya. Heeh. Jadi pengen Bayar. soalnya ya tetap Pajero SUV besar lah, tetap Yeah. di jalan itu dipandang orang lah. Fortuner, Pajero, misal orang bawa sedan mbak ini ya menurut saya kok lebih dipandang mobil-mobil gini ya. Aura maco ya. Nah bosku, jadi kita kembali ke kesimpulannya. Jadi sebenarnya kalau dilihat bahwa Pajero itu walaupun X tambang atau mungkin nggak X tambang, itu tetap brandnya tetap Pajero ya. Jadi istilahnya Pajero is Pajero. Ketika kalian memakai Pajero, pasti status sosial kalian pasti meningkat, prestis kalian pasti meningkat, dan juga di jalan itu kita lebih kayak ada kayak nguasain jalanan gitu ya, ya. Makanya mobilnya gagah, mobilnya besar, keren kayak gitu. Walaupun mungkin kalau misal kalian ada kepikiran kayak ngambil mobil X tambang atau mungkin nggak X tambang pun, kalau kalian ngambil second itu pasti ada perbaikan. Intinya harus ada bengkel yang support untuk benerin, yang kedua ada budget lebih untuk benerin mobil itu, dan juga tapi timpal lah istilahnya Pajero kayak gini kan tetap status sosialnya kita bawanya mobil Pajero kayak gitu. Terus ya kesimpulan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat di saat pandemi COVID-19 ini. Dan ini thank you buat Ko Tatang sudah pinjemin mobilnya buat review mobil Pajero-nya. Mungkin ada yang mau disampaikan juga. Kalau bisa beli mobil tambang itu jangan buta mobil sama sekali. Oh gitu ya, Jangan betul. cuman karena lihat YouTube terus kepengen terus nanti lu kok begini, lu kok begitu, terus nanti ujung-ujungnya nyalain yang jual gitu. Oke. Jadi harus siap dengan segala resikonya gitu loh. Oke. Jangan buta-buta banget. Kalau misalkan pengen buta mobil, pengen beli mobil bekas tambang, ya paling enggak harus ada yang bantu lah, ada yang dampingi. Oke. Nah itu sama dari Ko Tatang. Terus ini mobilnya kayak mau dijual ya Ko ya? Betul, mau dijual. Nah, mungkin bisa diinfokan juga. Silahkan 265 juta. 265 juta. Ya. Tipenya Pajero GLX 4x4. 4x4 loh. 4x4 loh ini. Ya, pemakaian 15. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa mampir ke channel Ko Tatang di Tatang Mobil. Tatang Mobil. Nah, oke gitu bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.